Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang kenaikan gaji aparatur sipil negara pada tahun 2026. Menurutnya peluang kenaikan gaji PNS selalu ada, namun belum ada perincian maupun kepastian mengenai kebijakan itu. Ada kemungkinan naik top 4, Pak. Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu. Pak, Kabar mengenai kenaikan gaji ASN menguat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam Perpres itu tercantum rencana kenaikan gaji untuk berbagai kategori pegawai negeri seperti guru, dosen, penyuluh, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara. Namun sebelumnya dalam Perpres nomor 109 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2025, belum ada rencana kenaikan gaji ASN. Kemenpan RP menjelaskan rencana ini masih belum dibahas secara resmi oleh pemerintah dan masih dalam tahap pengkajian. Pada 2024, pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS sebesar 8% bersamaan dengan kenaikan pensiun sebesar 12%. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga daya beli ASN di tengah tekanan inflasi. Dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, pemerintah mengatur 8 program prioritas dalam RKP 2025. Di antaranya program makan siang dan susu gratis, peningkatan produktivitas pertanian, renovasi sekolah, perluasan program kesejahteraan sosial hingga kenaikan gaji ASN dan pejabat negara. Dilansir dari Antara, pemerintah juga sedang mematangkan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan struktur penghasilan ASN sekaligus meningkatkan transparansi dan kesejahteraan pegawai negeri. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Tri Budianto menjelaskan, sistem single salary adalah upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN bisa diberikan secara penuh dan transparan. Kini, pemerintah terus berkoordinasi dengan Kemenpan RP untuk merancang teknis penerapan sistem penggajian tunggal. Sedangkan soal wacana kenaikan gaji PNS, Tri menyatakan hal itu tergantung prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin, dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Kita harus berani. Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel, agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan.
Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12%. Katakanlah konservatif 10%. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara,